Oke, udah bisa kita mulai ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ya, sesuai agenda yang telah kita jadwalkan pada sore hari ini, pada Ramadan ke-28, alhamdulillah kita berkesempatan untuk menangkap ilmu-ilmu yang insya Allah akan di-sharing oleh senior-senior kita. Kita telah diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai organisasi pelajar yang insya Allah akan di-sharing oleh anggota-anggota yang berpengalaman di bidangnya. Walaupun ya dikarenakan situasi di tanah air kita belum menentukan, jadi untuk kali ini kita buat secara daring, insya Allah. Walaupun jarak kita berjauhan, insya Allah jarak bukanlah hambatan, masih ada solusi dan jalan-jalan lainnya untuk kita lalui, insya Allah. Ini saya ini jauhnya jauh banget, malah sampai beda pulau malah. Saya sekarang di Jogja dan narasumber kita ini di ujung Pulau Sumatera dan di kabupaten-kabupaten berbeda malah. Yang satu di pantai selatan, yang satu di pantai selatan, satu di pantai barat. Jauh banget malah. Namun itu bukanlah hambatan untuk kita saling sharing tentunya. Pada kesempatan kita kali ini, insya Allah kita akan mendiskusikan mengenai kegiatan-kegiatan ataupun peluang-peluang yang bagus, kegiatan-kegiatan yang bagus di organisasi untuk para pelajar, mau itu pelajar formal ataupun non formal, yang sekolah ataupun yang bukan di bawah dinas pendidikan gitu. Ini tidak kami kategorikan pelajar jenis apa itu. Oke, baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu para narasumber kita sore hari ini. Yang pertama itu ada Kanda. Nah, ini saya panggil apa? Saya panggil Bang aja lah ya. Bang Iqbal, Bang Randy gitu. Oke. Narasumber kita yang pertama itu ada Bang Iqbal Drian Saputra. Beliau ini asal dari Aceh Barat Daya, Bang ya. Dari Aceh Barat Daya, dan sekarang beliau aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aceh. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Aceh, pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aceh. Dan ini beliau sekarang udah di kampung halaman ya, lagi lebaran. Alhamdulillah, sudah di kampung, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Adapun narasumber kita yang kedua itu Bang Randy Muhammad Randy Febriansyah. Beliau ini asal Pantun Labu, Aceh Utara. Narasumber kita sore hari ini sama-sama di Aceh, namun juga sangat berjauhan malah. Yang satu di Aceh Barat Daya, yang satunya di Aceh Utara. Bang Randy ini beliau asal dari Pantun Labu, Aceh Utara. Yang saat ini sudah di kampung halaman juga, Bang ya? Betul. Beliau ini aktif di pelajar Islam Indonesia, Bang. Pelajar Islam Indonesia di kepengurusan di pelajar Islam Indonesia Provinsi Aceh. Dan kebetulan juga sih sebenarnya ini kedua narasumber kita pada sore hari ini, dua-duanya merupakan mahasiswa dari USK atau yang dulu disebut Unsiah, Universitas Syah Kuala. Udah pada tahu belum? Belum. Okay.
Berarti Telah kenal tuh. selesai agenda kita ini bisa saling kenal nanti. Telah lah. Iya. Oke, ini kalau baik Bang sendiri dari prodi apa? Untuk prodi di pendidikan kimia, tepatnya di FKIP Usia. Rating 2017 Bang Randy. 2017 ada. Kalau Bang Randy dari prodi apa? Ilmu politik 2019. Ternyata Bang Liting saya. Kalau dari Alhamdulillah dapat dipertemukan kembali. Iya. Tapi masih ada waktu untuk. Berarti ini punya peluang untuk diagendakan diskusi yang tatap muka nanti insyaallah nih di Banda Aceh insyaallah. Oh, harus. Ya, Amin. mantap. Semoga dapat dipertemukan lah. Berarti secara tidak langsung secara tidak langsung agenda kita hari ini membuka peluang kolaborasi antara PII dan IPM lah istilahnya. Terbuka lebar malahan. Oh iya, jelas. Betul. Saudara jauh nih. Iya. Iya, mantap. Saudara jauh tapi secret berdekatan, ah. Oh, ya, mantap. Oh, tetanggaan berarti ya. Iya, tetangga di merduaan. Iya. Oke. Langsung tidak untuk mempersingkatkan waktu, kita langsung masuk ke agenda kita aja. Itu kita insyaallah akan mendiskusikan mengenai organisasi pelajar. Apa sih organisasi pelajar itu? Apa aja kegiatannya? Menguntungkan nggak sih untuk anggota pelajar yang jadi anggotanya gitu? Ini mungkin saya minta dari Bang Iqbal dulu ya. Mengenai pengalaman Bang Iqbal sendiri nih dari organisasi pelajar yang pernah Bang Iqbal alami dulu. Mulai dari tahun berapa, pengalaman suka dukanya kayak mana misalnya gitu sampai sekarang lah insyaallah. Oke, silakan Bang. Oke, terima kasih Saudara Rifana. Alhamdulillah berkat izin Allah, karahmat Allah kita dapat dipertemukan, mungkin via daring tepatnya, tapi tidak mengendorkan semangat kita berbagi gitu, sharing-sharing pengalaman tepatnya bagaimana tentang organisasi pelajar ini, ya, manfaat atau tidak ya. Kalau kita menarik lebih jauh lagi, kalau bagi saya pribadi, bagi organisasi yang saya pertama ketemu itu dasarnya organisasi luar gitu. Itu di kepramukaan, tepatnya di kelas 6 SD. Nah, itu pertama kali itu organisasi yang saya ketahui, organisasi luarnya. Oke, berlanjut masuk ke MSen, ketemu lagi dengan kepramukaan ini. Ini menjadi bekal awal untuk bagi diri saya untuk menempa. Kemudian berlanjut 3 tahun di MSen, alhamdulillah sambung lagi ke tingkat MA-nya di MAN Abdia tepatnya. Nah, disinilah mulai titik awal, titik balik saya bertemu dengan namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, sebenarnya dari background pribadi saya, background keluarga saya tidak ada embel-embel Muhammadiyah gitu. Tetapi saya tidak melihat kata M-nya begitu, Rifan. Ya. Nah, saya melihat organisasinya. Karena pada dasarnya saya pribadi senang gitu ketemu sama kawan-kawan, bercengkrama, ngobrol gitu. Nah, itu yang saya senang dari namanya organisasi. Nah, di tahun 2015 saya masih mengenyam bangku tingkat 1 MAN, ikut perkaderan. Awalnya itu diajak teman sebangku gitu, diajak teman. 2015 ikut namanya pelatihan kader Taruna Melati 1. Nah, ini pelatihan dasar kader yang ikut di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi saya ikut PKTM 1 ini di Masjid At-Taqwa Blang Pidi di Abdia selama 3 hari 3 malam gitu. Dibentuk, ditempa, dibina
dimasuki berbagai macam materi ditempa keilmuan negeri kita selama 3 hari. Alhamdulillahnya terselesaikan 3 hari ini. Alhamdulillahnya. Tiba di hari Minggunya pulang setelah pasca perkaderan. Nah, gitu. Itu tiga hari nggak pulang-pulang berarti. Nggak pulang-pulang, disekap tuh. Disekap gitu Pak. Ya. Demi mengikuti pelatihan ini ya. Nah, jadi di hari Minggunya Presnya betul berarti ya. Luar biasa, alhamdulillah gitu Pak. Di hari terakhir tepatnya setelah perkaderan telah diikrarkan sah menjadi seorang kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Timbul pertanyaan. Nah, ini mungkin teman-teman yang kawan juga pernah memikirkan, pernah terlintas di pikirannya. Setelah saya ikut PKTM ini ataupun pelatihan ini, apa sih yang saya dapat gitu? Apa sih yang saya dapat? Nah, hari Seninnya masuk sekolah gitu. Kita lihat saya dan kawan-kawan saya yang ikut perkaderan itu merasa berbeda sedikit berbeda setelah melakukan ataupun mengikuti PKTM 1 ini ataupun pelatihan ini. Tanpa kita sadari, tanpa saya sadari sendiri, selama 3 hari di tempat ini ada manfaatnya gitu. Iya. Yang awalnya sebelum pelatihan tuh saya cuma modal nekat itu. Kalau ada apa-apa nekat-nekat aja tanpa ada persiapan. Jadi pas ngomong di depan orang tuh ya asal ngomong gitu. Tapi setelah perkaderan itu sedikit berbeda, sedikit dewasa lah selama 3 hari ya. Kalau kita bilang, alhamdulillahnya ya mulai tertata gitu, bahasanya mulai tertata gitu. Ketika kita berdiskusi dengan teman-teman, agak mulai menerima pendapat-pendapatnya gitu. Itu yang mulai terasa gitu. Tapi perlahan-perlahan gitu, perlahan-perlahan kita dapatkan. Nah, kemudian singkat cerita lagi, berproses di pimpinan daerahnya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Kemudian saya tamat di MA itu di Mantu kepengurusan tingkat kota 2017. Ya, di tingkat kabupatennya. Oh ya, tingkat kabupaten. Jadi kalau di tingkat kabupaten saya kurang berdikari ya, kurang berkontribusi lebih. Karena saya lebih fokus ke ekstrakurikuler di dalam sekolahnya. Oh. Lebih menerapkan keilmuan kalau bisa kita bilang. Jadi tepatnya 2017 saya tamat di MAN. Kemudian saya ikuti SBMPTN. Nah, pada masa itu untuk masuk kuliah. Ya. Alhamdulillah diterima gitu, diterima di Unsiah yang sekarang bertukar nama USK. Nah, di kuliah ketemu lagi nih dengan sesosok instruktur ketika saya pelatihan. Nama beliau itu Putri Meliza. Nah, sekarang menjadi kakak angkat tersendiri gitu. Posisinya beliau, Kak Putri ini pas masa 2017 beliau menjadi sekretaris umum juga gitu. Berasal dari pimpinan daerah dari Aceh Barat Daya juga. Kemudian menawarkan nih kepada adiknya sendiri yang berasal dari Abia, yang berasal dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang sama, dia yang mengajarkan saya, menawarkan gitu. Yuk Iqbal gitu. Nih, yuk kita masuk ke pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Provinsi Aceh. Terbenak gitu dalam pikiran saya. Ini tingkatan wilayah nih. Cakupannya wilayah Aceh. Yuklah, yuk ikut. Ayo Kak gitu. Yang awalnya 2017 tuh sebagai anak bawang, ikut-ikutan, kalau rapat ikut rapat gitu. Pas ikut pengajian dengar-dengar aja kan, mulai tertarik gitu. Mulai flashback lagi bagaimana dikaderkan 2015 gitu. Nah, ini 2017 menjadi titik balik juga nih untuk kembali mengingat bagaimana IPM yang diberikan kepada saya, sehingga saya berbalik bertanya, apa yang saya akan berikan kepada IPM? Yeah. Nah, itu 2017. Berbalik ya. Ada feedbacknya gitu. Ada feedbacknya. Gitu. Kemudian berproses selama 2 tahun gitu, sampai akhirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Provinsi Aceh melakukan musyawarah wilayah ataupun muswil gitu, tepatnya di Semulu. Nah,
Nah kita ini sebagai pendatang baru, sebagai maba awalnya, dengan ketemu dengan orang-orang yang berbeda, bahkan kader-kader IPM tuh ada yang dari Medan, dari Sumatera Utara, ada dari Padang, berkumpul tuh, berhimpun gitu di dalam wadah ini. Kemudian saling mengenal lagi ketika berkegiatan, bercengkrama lagi, mengenal lebih dalam lagi. Rupanya enak gitu. Ketemu dengan kawan baru, kakak-kakak baru, abang-abang baru, terasa gitu ikatannya, kekeluargaannya terasa ketika dalam acara gitu. Ketika musfil itu pun tambah lagi itu, tambah dekat lagi ketika dalam berkegiatan, bersemangat sama-sama gitu dalam duka dan duka kan, dan suka dan duka gitu. Ini terpikir lagi, ini yang saya butuhkan gitu. Ini yang dimaksud para pemateri, para instruktur yang mengkaderkan saya ketika 2015. Ini sih yang saya dapatkan Itu di IPM. Terasanya lama, udah terasa. Rasanya begitu, lama kali gitu. Butuh proses sepanjang. Ya. Nah, sampai akhirnya muswil di Semulu, tepatnya 2019. Di situ alhamdulillah diamanahkan kepada kawan-kawan, kepada saya untuk memegang amanah di sekretaris umum, dengan posisi saya yang serba tanggung gitu kan, belum belajar penuh gitu. Jadi dengan posisi yang sekarang tuh masih belajar gitu, masih belajar. Nah, maka ketika ketemu sama abang-abang di senior di IPM tuh masih banyak bertanya gitu, ini bagaimana sih gitu, ini bagaimana sih di IPM gitu, karena berbeda cerita rupanya. Setiap masa itu berbeda cerita. Nah, mungkin itu aja dulu yang saya sharing terkait bagaimana saya pribadi seorang Iqbal gitu dapat wadah yang menerima saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan bahkan sampai sekarang masih belajar tuh, masih mengulik apa sih yang harus saya berikan kepada IPM gitu. Saya kembalikan pada Rifan. Sampai sekarang masih data aktif berarti, Mas? Alhamdulillah masih mencoba gitu. Dengan adik-adik yang di daerah, alhamdulillah masih komunikasi lancar. Ketika dalam kegiatan kita mencoba lebihkan waktu gitu. Mencoba hal-hal baru lah untuk adik-adik depan. Mantap. Ini awalnya itu ikut-ikutan aja dulu gitu ya. Waktu ikut-ikutan dulu. Dapat pemateri, dikasih ilmu-ilmu dari senior-seniornya. Sadarnya baru lama, ternyata penting juga yang dikasih dulu ya, penting, berguna juga yang diajarkan dulu ya. Rata-rata emang gitu sih. Rata-rata kan jiwa siswa di sekolah pun gitu. Kenapa waktu udah tamat udah sadar, kenapa aku nggak rajin sih dulu, kenapa aku malas sih dulu gitu ya. Emang udah kodratnya gitu sih. Penyesalan datang di akhir sebenarnya. Iya. Kalau untuk ini Bang, untuk suka duka yang Abang alami sendiri selama berkecimpung dan aktif di organisasi itu sendiri ya, organisasi internal maupun eksternal. Suka duka yang pernah Abang rasain gitu. Atau yang sekarang lagi Abang rasain boleh juga. Biar relate ya, biar dekat itu. Iya. Kalau kita berbicara suka dan duka, lebih banyak sukanya, alhamdulillah gitu. Karena terasa gitu ketika kita menjalaninya tidak sendiri gitu, ketika kita bersama-sama itu terasa ringan kan. Itu sih yang didapatkan. Bahkan dukanya tuh tertutupi dengan sukanya gitu. Saking banyaknya kan. Jadi iya betul. Nah, jadi berbagi permasalahan, berbagi duka-duka kepada kawan-kawan itu membuat kita tidak terpikir lagi gitu. Terbawa arus tanpa kita sadari. Itu yang alhamdulillahnya terasa kan. Karena dengan banyak yang suka, jadi yang dukanya terlewatkan, nggak terasa gitu. Iya betul. Ya. Mungkin kalau Rifan sendiri sih, kalau dari pengalaman Rifan sendiri itu juga sih yang membuat Rifan tetap bertahan
di organisasi sih gitu. Ya. Karena lagi ngerasa duka, tiba lagi ngerasa duka satu, tiba datang suka dua gitu, udah ketimbun dukanya gitu. Kalau dari ini Bang, dari kira-kira apa yang sekarang udah abang dapatkan karena ikut organisasi, dan mungkin nggak bakal abang dapatin kalau nggak ikut aktif di organisasi gitu, yang udah abang dapatin sekarang kira apa? Oke. Mungkin yang pertama, mungkin kita merasa nih adanya ikatan tanpa ikatan darah pun kita kayak ikatan gandum gitu. Ini yang terasa, kekeluargaan, ya kan? Ya. Kekeluargaan. Kemudian walaupun kenalnya baru di organisasi gitu. Iya. Seperti saya sama Rifan itu kan, tanpa mengenal dulu ketika dalam satu ikatan nama itu, saudara nih, ya kan? Langsung kata saudara nih gitu. Saking eratnya gitu. Itu yang pertama tuh. Sampai sekarang alhamdulillah pada para alumni yang periode yang lalu bahkan masih melihat kita gitu, masih menganggap adik angkat gitu, masih menganggap adik kandung gitu. Nah, itu yang didapatkan. Itu yang pertama. Satu rumah yang sama gitu lah. Ya. Kemudian yang kedua, di semua organisasi pelajar tentunya memberikan kesempatan seluasnya bagi kadernya, bagi anggotanya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya sendiri. Nah, kalau bagi saya itu bagaimana saya melatih berbicara di depan orang. Itu memang kelemahan saya gitu. Untuk keberanian nomor satu saya, tapi untuk berbicara, kalau kita berbicara cuma modal nikat kan tong kosong juga dia kan. Jadi di IPM diberikan kesempatan gitu seluas-luasnya. Yuk silakan gitu. Kamu pimpin rapat, yuk boleh gitu. Kamu mau jadi ketua penitia, yuk nih silakan, ini ada wadahnya. Bahkan sampai sekarang efeknya dipercaya sebagai MC gitu. Walaupun MC abal-abalan gitu kan. Tak dipercaya. Pernah menjadi moderator ketika seminar di Muswil kemarin di Semulu. Bahkan yang baru-baru ini jadi pemateri sekaligus instruktur gitu. Double job kita di perkaderan di Langsa kemarin. Hal-hal inilah dari proses-proses yang lalu yang cukup lama 2015 sampai sekarang. Yang ketiga, bagaimana kita itu mengenal diri kita. Ini dia. Di dalam organisasi dapat sendiri lah gitu ya. Ya. Jadi di organisasi pelajar khususnya itu dia membuka bagaimana pintunya, gerbangnya, bagaimana si seorang kader, seorang anggota dari organisasi pelajar itu tahu gitu apa sih yang ada dalam dirinya, apa sih kekurangan dalam dirinya. Sehingga si organisasi inilah yang akan mengelola itu, yang akan menggodok si potensi dalam diri seorang anggota itu menjadi suatu berlian gitu kan. Sesuatu potensi yang dapat dikembangkan, dapat dikeluarkan gitu. Inilah mungkin semua organisasi melakukan hal yang sama, tetapi dengan metode, dengan cara, dengan sistem, dengan model yang berbeda. Tapi satu tujuannya kan, mengasah bagaimana seseorang itu menjadi karakter yang baik. Seperti kita nanti. Mungkin itu sih yang dapat kita, yang saya berbagi sharing kan. Mungkin ada hal-hal yang perlu lain kita diskusikan, mungkin diakhirkan. Nanti ada sesi tanya jawab mungkin. Saya kembalikan kepada moderator. Berarti banyaklah yang didapatkan selama ikut organisasi ini ya. Alhamdulillah, terlalu banyak. Menurut Ivan simpulin sih, mungkin besar kemungkinan itu nggak akan didapatkan kalau cuman sekedar sekolah aja, kuliah aja, mungkin besar kemungkinan nggak akan dapat hal kayak gini. Wow banget sih itu, memang wow banget. Jarang-jarang yang bisa didapatkan kalau kita cuman sekedar belajar secara formal doang, mungkin sangat jarang didapatkan. Oke, ini kita beralih ke
Bang Randy, narasumber kita yang kedua, yang sama-sama spesial juga, dua-duanya spesial tentunya. Oke. Ini kalau dari pengalaman Bang Randy sendiri selama aktif di organisasi dari awal dulu sampai berkecimpung kesana kemari sampai sekarang itu apa aja yang udah Bang Randy lalui itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bicara tentang organisasi, saya tidak organisasi sama sekali pada awalnya, dan tidak pernah berpikir bahwa seorang organisatoris atau seorang aktivis organisasi. Enggak. Jadi belum pernah kebayang dulu ya. Sekali. Dulu pas SMP itu ya kerjanya cuma nongkrong, ya jadi anak bandel lah, bolos sekolah kan, tentu kejar-kejaran sama guru, sama kawan juga, ya gitu-gitulah. Oh, pernah Masih kejar darah muda lah katanya kan. Oh, jadi kebiasaan pas SMP. Mantap. Jadi pas satu waktu ada perekrutan pramuka di SMP. Jadi konsul dulu sama orang tua. Nggak tahu apa itu pramuka. Konsul dulu sama orang tua bahwa Pak, saya nih udah nggak usah, nggak ada gajinya itu, kata bapak saya kan. Ya udah, karena statement dari orang tua, saya memutuskan untuk tidak mengikuti organisasi apapun ketika itu. Nah, kemudian ketika SMA saya mulai membenahi diri karena kebetulan alhamdulillah dapat kelas unggul, teman-teman yang tidak nakal seperti dulu. Jadi kita membenahi diri, mengadaptasi di lingkungan yang baru. Ketika ditawarin untuk menjadi anggota OSIS, perekrutan anggota OSIS, tapi kata guru itu, untuk menjadi anggota OSIS harus mengikuti pilat selama 1 minggu ketika bulan puasa. Tidak dibilang bahwa itu pentrainingan PI, cuma dibilang itu. Jadi karena apa itu namanya? Karena tertarik menjadi anggota OSIS pesantren kilat tersebut. Jadi tidak dibilang training PI kilat. Jadi itu dalam kata lain dijebak lah. Berapa lama trainingnya? 1 minggu. Nama training basic training. Nggak pulang-pulang juga? Minggu. Kegiatannya di sekolahan. Jadi ikutlah training itu. Jadi ketika training itu saya heran nih, kok instruktur ini membicarakan tentang PI aja. Kenapa nggak ada tentang karakter lain? Tidak ada pembahasan lain selain PI. Maksudnya pembahasan organisasi lain selain PI. Jadi mulai curiga nih, kayaknya ini kan, kenapa PI aja dibahas? Nah, ketika kita masuk ke materi keorganisasian, materi ke-PI-an, dikatakanlah pentrainingan PI. Waduh, dijebak nih. Dari PI. Niat ikutnya untuk OSIS padahal. Untuk OSIS padahal. Embel-embelnya adalah untuk membentuk karakter kepemimpinan ketika masuk OSIS nanti. Jadi yang luar biasanya ternyata gimana? Tapi memang benar dibentuk karakter dulu kan? Memang benar. Bahkan daripada yang dibicarakan oleh guru tersebut, karakter yang dibentuk luar biasa. Alami revolusi karakter yang signifikan ketika itu. Kan begitu. Background saya dulu nih, ketika berantem, ketika diajak berdiskusi malas, bahas masalah isu terkini malas, tapi sekarang saya bisa menjadi terbuka mindsetnya. Jadi perubahan yang saya alami begitu signifikan ketika itu. Nah, itu mengikuti LBT ini ternyata yang boleh masuk hanya ikut pesantren kilat, tetapi boleh semuanya. Masuk LBT saya langsung
mengikuti training, yaitu latihan brigade tingkat dasar. Jadi di PI itu mempunyai badan otonom seperti halnya Muhammadiyah, IPM, IMM dan sebagainya. PI juga memiliki brigade PI namanya, yaitu badan otonom yang menyokong bagian pertahanan dan keamanan PI. Kalau di NU, bansernya NU lah. Nah gitu. Jadi organisasi di bawah binaannya ya. Ya betul, jadi ikutlah latihan brigade itu. Ternyata sampai di latihan brigade desa pelatihannya. Bayangkan badan sekecil ini di cara militer. Bayangannya udah dapat lah, kayak menua lah. Diajarin tentang intelijen, tentang berbagai hal lah yang berhubungan dengan kemiliteran. Setelah mengikuti latihan itu, halal bihalal antar pengurus daerah. Ketika itu saya belum masuk, belum diadakan konferensi daerah untuk pemilihan ketua baru. Jadi di awal saya langsung ditunjuk menjadi ketua panitia. Bayangkan orang yang belum pernah mendapat jabatan apapun diamanahkan menjadi secara dadakan lagi. Otomatis gagap secara keseluruhan. Ini mau buat apa nih? Isinya apa nih ketua panitia nih? Ya udah, karena diajarin lebih sedikit jadinya paham. Nah, sebulan kemudian diadakanlah konferensi daerah untuk pemilihan ketua badan otonom baru. Di konferensi daerah itu dipercayakan menjadi komandan koordinator daerah brigade PI ketika itu. Sama halnya dengan ketua panitia, saya masih gagap apa fungsi komandan itu. Soalnya sebelum saya tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi otomatis ya nggak tahu apa-apa lah. Nggak ada mentor istilahnya. Belum ada contohnya deh. Belum ada contohnya, belum ada role modelnya. Ya udah, jadi media belajarnya, mentornya adalah pengalaman. Mentornya adalah pengalaman. Ya, selama proses itu, jadi buat kegiatan ini, buat kegiatan itu, ya dari bahwa ternyata ini organisasi, ternyata akan di organisasi. Dan saya katakan bahwa di organisasi eksternal seperti Pelajar Islam Indonesia, seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Pelajar NU, tidak seperti intra sekolah. Di OSIS, saya katakan bahwa di OSIS tidak akan mendapatkan pelajaran organisasi apapun. Pelajaran organisasi akan didapatkan ketika di organisasi luar eksternal sekolah. Jadi karakter, kepemimpinan, keorganisasi dan sebagainya tidak akan didapatkan oleh seorang pelajar ketika dia OSIS. Tapi hal itu semua akan didapatkan ke organisasi eksternal sekolah. Itu kira-kira pengalaman sekilasnya. Oh iya. Nanti kalau untuk OSIS tuh udah sesama anggota lain udah duluan kenal, udah biasa gitu ya. Tapi kalau yang eksternal kenalnya baru di organisasi, bisa jadi keluarga tuh, kayak Bayi bilang tadi, bisa jadi keluarga padahal baru kenal. ya. Kalau OSIS emang udah kenal duluan, jadi nggak terasa hal barunya nih. Mantap. Kalau untuk nggak ada. Mantap. Kalau untuk ini cerita suka duka dari Bang Randy selama ikut organisasinya. Jadi suka duka yang hampir dialami atau yang sudah dialami atau yang akan dialami nanti, mungkin kalau ada silakan. Mungkin kalau ada suka dukanya, atau emang mungkin suka semua boleh juga. Mungkin nggak ada dukanya boleh juga. Ya sebenarnya dengan Bang Iqbal tadi lah, dukanya ditutupi oleh suka. Siap. Ya, karena gini,
didapatkan dari organisasi itu bukan suka dapat duit, bukan suka dapat kekayaan atau hal lainnya, tapi suka yang didapatkan adalah manfaat yang bisa didapatkan langsung ketika kita berkecimpung di bukan di organisasinya aja. Ketika terjun di masyarakat, ilmu-ilmu yang didapatkan dari organisasi itu dapat dukanya. Kalau dukanya ya biasalah, kita orang aktivis organisasi nggak ada duit, kemudian tiba-tiba galau sendiri, ini duit dari mana, ya kan? Kemudian ada juga tentang peran ini, strategi apa yang kupakai untuk dapat jabatan ini, untuk dapat jabatan itu, dukanya. Tapi dalam duka itu ada manfaatnya juga. Ajar. Jadi ketika dengan modal 0 rupiah bagaimana sebuah kegiatan. Jadi belajar bagaimana cara mendapat kekuasaan itu tanpa mengeluarkan modal apapun. Ya gitulah. Wah, berarti lumayan lah suka yang dapatin lumayan lah. Duka-duka yang dapatin pun nggak terlalu nggak terlalu buruk pun dukanya deh. Ada manfaatnya juga dari duka-duka yang dapatin. Ya betul. Ada manfaatnya juga dari duka. Berarti beruntung banget lah dapat kesempatan untuk bergabung ke dalam organisasi itu sendiri lah Bang. Wah, luar biasa. Luar biasa beruntung. Kalau ini hal yang baik yang Abang dapatin, mungkin nggak bakal Abang dapatin kalau nggak gabung dan aktif di organisasi itu sendiri. Apa itu Bang? Wah, banyak banget tuh. Oh. Ya, jadi salah satunya ini nih. Bagaimana bangun relasi dengan orang. Ya. Jujur nih, saya orang yang introvert, yang nggak suka bergaul. Pendiam lah berarti. Keluar mager aja bawahnya. Pendiam. Ketika setelah training pasca LBT itu jadi banyak bacot. Ngomong ini, ngomong itu. Timbul dengan sendirinya potensi itu. Ya. Bacotnya berkelas tapi. Setelah hukumnya kayak latihan lah ketika presentasi kelas, debat mulut itu ada itu relasi ternyata dengan secara vertikal itu beda. Kita teman seorang dan sahabat di kita itu sebenarnya, dan ilmu itu saya organisasi. Nah, kemudian manfaat lain adalah jaringan. Suatu ketika saya punya tugas kuliah, disuruh cari 3 pengusaha untuk pengusaha terkenal. Ya bingung lah, suruh cari pengusaha terkenal. Orang kita bukan basic pengusaha, bukan orang basic pengusaha, jadi nggak punya kenalan. Langsung ingat nih, ternyata keluarga Islam Indonesia banyak yang pengusaha. Jadi dari situ ya alumni PI, dari situ saya dapatkan pengusaha yang bisa dan paling enak itu tahu apa jalan ke Aceh tanpa biaya apapun. Hanya kemudian punya rumah di mana di RAPI, di situ rumah kita. Itulah yang mantap. Itu hal yang baik yang itu emang besar kemungkinan nggak bakal dapatin kalau nggak ikut aktif di organisasinya berarti Pak. Emang nggak mungkin Pak. Contohnya gini, ketika seorang yang PM masuk ke rumah PM, mungkin dia tiba-tiba masuk
Iya, iya. Kan harus ada verifikasi adalah anggota. Wah, mantap itu yang. Itu sangat berguna yang didapatin dan lumayan banyak juga. Dan bukan berarti sudah selesai juga, itu bisa jadi ke depan bakal ada lagi yang didapatin, Bang. Karena proses di setengah jalan. Masih perempat jalan kan? Iya. Masih di wilayah harus karena itu kan. Masih panjang yang harus dilalui berarti. Masih panjang proses kan penuhnya. Jadi di senior di masyarakat. Mantap ya. Kalau untuk sekarang aktifnya di mana? Saya aktif sebagai administrasi Brigade C. Itu setara dengan sekretaris umum. Jadi ternyata dengan kita Oh iya. Sama-sama sekretaris. Jadi di sekretaris itu terlebih Ya. Setiap Betul. ada proposalnya. Jadi bukan urusan sekretaris tuh. Iya, betul. Mantap itu. Kalau dari Bible sendiri sekarang aktif di mana, Bang? Oh, oke ya. Kalau untuk sekarang karena berawal dari IPM sebagai dasar pijakan, sebagai pondasi awalnya. Kalau di perkuliahan itu tentunya Randy juga merasakan nih himpunan pertama yang menyambut kita di perkuliahan. Itu sih awal. Kalau untuk di dunia perkuliahan aktif di himpunan. Kalau di prodi kimia itu nama Himka. Kemudian ikut juga di badan legislatif. Alhamdulillah 2019 pernah terpilih juga jadi anggota DPMU di 2019. Kemudian di 2020 agak turun sedikit, tapi di DPMF-nya, di tingkat fakultasnya, Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas. Di situ diberi amanah juga menjadi sekum ataupun sekjen lah istilah kita. Di sana lebih lagi orientasinya berbeda gitu kan. Ketika seorang ranah pelajar, ketika masuk dalam dunia kampus dengan politik kampus tentu berbeda permasalahannya dengan embel-embel kekuasaan itu yang berbeda rasanya gitu. Maka kalau kita campur adukkan antara organisasi pelajar dengan mahasiswa ini sedikit berbeda. Maka saya pribadi belum berkesempatan itu masuk ke organisasi lebih tingkat dari pelajar. Contohnya kayak Rifan di MM, mungkin di luar sana ada lagi HMI gitu, ada lagi gitu. Itu yang tidak saya rasakan karena saya masih nyaman itu di kata-kata belajar, masih nyaman itu walaupun dengan umur sekian, dengan semester sekian, tapi masih nyaman dengan kata-kata belajar itu. Iya. Enggak. Dinamikanya beda gitu. Iya. Jangan sampai bosan dengan belajar itu, Iya, betul. Ketika kita dalam perkuliahan lelah dengan dinamika kampus, gitu begitu keluar ketemu dengan kawan-kawan di IPM berbeda gitu, mindsetnya berbeda, pemikiran berbeda, bukan politik kampus lagi yang dibahas gitu. Bagaimana sih membangun karakter pelajar gitu kan, beda bahasan. Mungkin satu Nirvan, bagi saya pribadi mungkin dari Randy, hal-hal yang telah dicapai gitu kan selama berproses, satu kuncinya aktif, begitu Randy kan, aktif gitu. Hal-hal yang telah dicapai, hal-hal yang sudah didapatkan dalam berorganisasi itu poinnya aktif gitu. Ketika kita sekedar masuk tanpa keaktifan, ya orang nggak percaya sama kita gitu. Siapa sih kamu gitu kan? Apa sih kontribusi kamu di sini gitu? Betul. Poinnya aktif gitu. Maka diberi kesempatan, diberi kepercayaan. Nah, yuk pergi ke sini, tebarkan gitu. Tebarkan dakwahnya gitu. Mungkin itu Rifan. Kalau selama datangnya pandemi, kira-kira
sempat nonaktif nggak sih Bang? Kalau di IPM sendiri sebenarnya agak pertama-tama tuh terkendala gitu. Terkendala, tapi mulai bangunnya tuh ketika masa new normal gitu. Ketika sudah ada ke lapangan untuk membuat kegiatan, mencoba transisi ya. Ya. Bahkan di 2 bulan yang ke belakang kami itu turun ke bawah tuh, terbang ke daerah-daerah gitu. Untuk melihat gitu bagaimana roda keorganisasian di tingkat daerah itu masih berjalan atau tidak. Kita cross check kembali gitu, bukan hanya lewat daring ataupun lewat online, tapi langsung gitu. Itu sih yang sudah kami laksanakan, bagaimana jangan putus gitu, silaturahmi jangan putus di tingkat pimpinan daerahnya. Kemudian cross check kembali, mengevaluasi kembali apa sih kekurangan-kekurangan selama periode kami. Mungkin itu lebih spesifiknya kalau di tingkat pimpinan wilayah. Jangan sampai terhenti lah istilahnya lah. Ya, betul. Jangan alasan pandemi gitu kan. Oh iya, mantap ya. Kalau dari Bang Randy sendiri dengan hadirnya pandemi terganggu nggak? Atau bodo amat? Sebenarnya sama sih, bodo amat aja sama pandemi itu. Yang penting kegiatan organisasi. Jadi kan pandemi ini sebenarnya membentuk kreativitas. Jadi dengan kondisi pandemi ini, kegiatan apa yang kita buat bisa klop dengan masyarakat, bisa membuka masyarakat gitu. Yang organisasinya tergerakkan, protokol nggak melanggar tadi ya. Betul. Jadi salah satunya adalah mengkampanyekan tentang protokol kesehatan kepada masyarakat. Apabila ada sedikit kemudahan membagikan masker, sanitizer dan sebagainya, itu kan mampu menaikkan elektrifikasi secara kemasyarakatan. Kemudian masyarakat mendapatkan manfaat dari organisasi kita, dan kita pun terhadap kegiatan tersebut. Jadi pandemi bukan satu untuk organisasi ini tidak bergerak apapun. Cuman dengan datangnya pandemi bukan berarti harus berhenti, tapi harus cari cara lain supaya tidak secara tetap berjalan dan tidak melanggar gitu. Mantap Bang. Tuh kayak Bang bilang tadi, mensosialisasikan kesehatan, membagi masker. Yang penting ada niat dulu. Dari mana uang untuk beli masker nanti kita pikirkan. itu memang dah. Itulah ilmu dari organisasi. Ya. Asal punya niat dan gerak aja dulu berarti. Kemudahan insyaallah ada kalau emang betul-betul niat. Oke, yang penting proposal ada di tangan. Oke, untuk teman-teman yang mau menanyakan mengenai pemaparan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, silahkan ditanyakan dengan menanyakan di kolom komentar dan disebutkan diajukannya ke siapa, mau ke Bang Randy atau Bang Iqbal atau ke saya boleh juga. Tapi ke narasumber lah, ngapain ke MC nanya ke narasumber lah. Disebutkan misalnya menanya ke siapa, pertanyaan apa gitu. Ini Marin dan Bang Iqbal di sama-sama di kampung halaman di sekarang, mudik atau emang belum balik ke Banda Aceh? Udah lama di kampung lah? Kalau abang sendiri sebenarnya mendahului mudik ya. Sebelum tanggal 6 sudah kembali ke Aceh Barat Daya. Menghindari keramaian nanti ya. Iya, itu dia. Ya. Karena kan kalau mudiknya sekarang udah numpuk banget ya. Ya, betul. Jadi dihadang, bahkan bisa jadi nggak sampai malah ke kampung kan. Ya. Bahkan sempat ada kabar di tanggal 6 diputar balik kan. Hal-hal inilah yang ditakutkan seorang anak-anak perantauan. Kalau Bang ini sejak kapan pulangannya? Sejak kapan di kampung? Bulan 3 2020.
2 bulan yang lalu berarti. Sejak bulan 3. Enggak, 2020, setahun yang lalu. Oh, mantap. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Berarti Ya, setahun yang lalu. Berarti ini udah semester kedua kuliahnya full online nanti ya? Ya, ini semester kedua online. Kedua setengah lah, soalnya kan kemarin setengah semester online. Ya. Kemudian lanjut semester lagi dan semester kedua. Nggak tahu bakal 4 atau 5. Oh, Ya. mau lah kan? Nampak online terus nih ya. Semoga aja sih dapat. Semoga Aja sih dapat lekas normal sembuh kembali semua. gitu. Iya, Dan Ya, kalau dari saya sendiri sih, banyak dengan hadirnya pandemi ini juga banyak sih ilmu-ilmu yang dapat gitu. Udah. Contohnya inilah sekarang yang Irfan buat ini secara diskusi secara daring, namun terstruktur dan nggak tinggal kelas sama yang tatap muka juga. Ini Irfan cari solusinya selama pandemi lah, gimana supaya tetap tergerakkan, namun tetap di bawah protokol kesehatan. Nah, akhirnya dapatlah ilmu baru karena datangnya pandemi ya. Mungkin dari bidang manapun pasti bakal sama juga, karena dengan hadirnya problem kita dituntut untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, disitulah kita dapat ilmu. Oke, untuk teman yang bertanya, ini ada satu orang yang bertanya dari Muhammad. Nah, ini dia nanya kedua-duanya ini. Ke Kak Randy dan Kak Iqbal. Tips biar tetap semangat dan setia di organisasi. Nah, gimana nih tips agar tetap semangat dan setia di organisasi? Gimana Bang? Dari Bang Iqbal dulu. Gimana? Biar tetap semangat dan tetap aktif di organisasi itu gimana? Biar nggak bosan di organisasi itu. Karena kan banyak anggota yang tiba-tiba hilang kabar, nggak tahu kemana. Gimana Bang tips dan sarannya? Ya, pertanyaan bagus dari Muhammad tadi ya. Muhammad. Tips dan trik mungkin bagaimana kita aktif dan setia terhadap organisasi kita. Kembali lagi belajar dari pengalaman. Tentunya pengalaman itu guru yang terbaik bagi kita. Ya. Yang butuh organisasi ini. Saya butuh organisasi ini. Kemudian saya rasa gitu di wadah yang ini, yang wadah selalu kurang aktif nih, kurang setia, sering di ghosting nih, tiba-tiba hilang ketika harapan nggak ada kan. Iya. Mungkin nih problem nih semua organisasi. Nah, semua lah wadah itu. Pak kita kan lagi saya telah kita yang bagi kita Halo, Mbak Iqbal? Oke. Tersambung Oke. Nah, sudah. Sempat Saya ulangi kembali ya. Ya, silakan. Aman. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya bagaimana seorang anggota
dalam suatu organisasi ataupun seorang kader itu setelah suatu organisasi memberikan feedback yang luar biasa kepada kita, kemudian kita bertanya bagaimana sebagai diri kita yang telah mendapatkan luar biasa ilmu tadi, kita kembalikan gitu. Kita kembalikan lagi kepada organisasi itu sendiri. Nah, bahkan ada kata-kata yang dipegang kader Muhammadiyah, jangan mencari makan di Muhammadiyah kan. Nah, itulah. Nah, jangan menumpang hidup di Muhammadiyah. Tapi hidupilah Muhammadiyah. Ya. Itu sih yang saya terapkan gitu. Kembali kepada Rifan. Berarti jangan hanya organisasi yang memberikan kepada kita. Kita juga harus memberikan sesuatu kepada organisasi ya. Itu ya, betul. Itu yang pernah Rifan pikirkan juga sebelum aktif malah kan sih. Waktu sekedaran jadi anggota, sekarang ikut-ikutan dulu. Itu Rifan udah sempat berpikir ke situ. Ya, ini kalau aku jadi pengurus nanti apa harus ku buat itu? Apa yang kira-kira yang harus ku gerakkan? Apa yang kira harus ku gerakkan dengan ada kegiatan yang ku gerakkan itu bisa disimpulkan lebih aktif daripada sebelum-sebelumnya gitu. Karena ya betul. Karena tujuan Rifan sendiri sih kenapa harus aktif di masa Rifan di masa pengurus Rifan itu, karena menurut Rifan pantau gini, yang paling diingat itu pengurus yang mana semasa dia urus itu aktif banget. Itu Rifan ada. Iya betul. Yang pertama seperti Pak Iqbal tadi, kita harus ada feedback untuk organisasi kita. Jangan cuma kita dapat jangan cuma kita yang mendapatkan hasil dari organisasi, sedangkan organisasi nggak dapat apa-apa gitu. Pertama itu yang Rifan utamakan. Yang kedua yang tadi lah Rifan mau dikenang gitu, mau dikenang teman-teman, dan bukan Rifan sendiri, teman-teman Rifan kan kenang, karena kita kan gerakinnya bukan cuma sendiri, bareng teman-teman juga secara bersama ya secara bersama. Jadi Rifan putuskan untuk Rifan gerakkan semaksimal mungkin ya, walaupun di pertengahan jalan ada kendala lah 1-2 itu ya, dan alhamdulillah itu terselesaikan juga satu persatu. Kalau dari Bang Randy sendiri gimana Bang mengenai ini tips dan trik biar tetap semangat dan setia di organisasi? Ini pertanyaan dari teman kita Muhammad. Tips biar tetap semangat dan setia di organisasi. Gimana kalau tips dari Bang Randy? Sebenarnya perlu kita bedah dulu nih, seorang bisa non aktif di sebuah organisasi. Jadi ternyata amati bahwa hal yang membuat orang tidak mau aktif di organisasi itu karena pengurusnya sendiri. Pengurusnya sendiri membuat seorang kader itu tidak nyaman. Contohnya gini, pengurus itu tidak membuat kegiatan apa-apa, backup kader. Kemudian ada masalah-masalah pribadi di dalam kepengurusan. Maka hal-hal tersebut bisa membuat kader. Jadi sebenarnya ini adalah tugas daripada si pengurus. Kemudian apabila dari sisi personal, maka yang harus dilakukan untuk agar aktif dia jiwai organisasi tersebut. Jadi bukan asal ikut organisasi untuk ikut kegiatan, untuk punya jabatan atau apa, tetapi pahami esensi organisasi. Sebenarnya organisasi ini mempunyai tujuan apa, sebenarnya goal dari organisasi ini apa, baru kemudian jiwa daripada. Ketika jiwa dari organisasi itu dapat, manfaatnya dapat, maka akan gimana bahasanya, kita akan satu dengan organisasi tersebut. Jadi gitu. Untuk meninggalkan jadi berat rasanya. Berarti
yang membuat si anggota ini hilang dengan tiba-tibanya dari organisasi itu besar kemungkinan dari pengurus itu sendiri berarti. Bisa jadi dia bisa jadi itu. Bisa jadi yang membuat dia bisa jadi yang membuat si anggota ini bosan karena pengurusnya. Bisa jadi karena slack sama pengurusnya mungkin ya. Karena ini misalnya kan ada pacaran sama pengurus kan. Kemudian jadi hilang salah satunya. Kan banyak terjadi itu. Sering terjadi itu, betul. Ya. Ya, itu misalnya kayak anggota hilang kabar, keluar secara tiba-tiba tanpa alasan dan tanpa kabar itu sangat sering banget malah Rifan temuin itu. Bahkan Rifan sendiri dulu pun hampir cuman karena dari teman-teman seangkatan, dari senior dari pengurus yang senior, mereka coba ngerangkul kayak dibilang Kak Reni tadi, mereka menelusuri kenapa dia jadi nggak aktif lagi, kenapa dia jadi hilang kabar tiba-tiba dari organisasi ya. Jadi mereka lengkapin, karena dia nggak bisa hadir di jam segini ya, kita evaluasi ya, berarti acaranya kita ubah ke hari lain, di jam lain, dengan agenda lain misalnya gitu. Dia karena nggak suka agenda yang gini, berarti untuk agenda yang ini kita taruh anggotanya lain, kita masukkan dia ke agenda yang lain lagi gitu. Itu mungkin bukan cuma organisasi pelajar sih, mau organisasi internal, eksternal, resmi, tidak resmi, itu memang salah satu keluhan yang dialami berbagai macam jenis organisasi itu. Atau bahasa sekarang namanya ghosting ya? Ghosting. Ya, ghosting. Ya, ya, semoga saja sih itu cuma terjadi di organisasi. Dan semoga teman-teman pengurus dari organisasi manapun dengan mudah menyelesaikannya gitu. Oke, nggak ada yang nanya lagi nih kayaknya. Oke, kita dapat salam dari Ketua PD PM Lux Mawar yang sekarang, Kanda Rizky Maulizar, dapat salam dari komunitas. Salam. Ini betul nggak ada yang nanya lagi. Jadi sedikit Rifan simpulin mengenai diskusi kita pada sore ini. Walaupun secara daring, alhamdulillah tidak terganggu aktivitas kita untuk saling diskusi, saling sharing dengan teman-teman dimanapun teman-teman yang berada itu. Mengenai organisasi pelajar, baik yang internal, eksternal, yang formal, yang non formal, itu pasti dan memang sudah sangat pasti ada nilai-nilai positifnya, dan banyak bahkan apalagi organisasi pelajar yang kepengurusan itu sangat aktif, itu sangat besar dan sangat banyak malah nilai-nilai positifnya, terutama yang sudah saya rasakan sendiri. Saya ikut organisasi pelajar itu yang paling berharga saya dapatin, dan besar kemungkinan nggak bakal Rifan dapatin ini bang. Besar kemungkinan nggak bakal Rifan dapatin itu yang pertama mengenai public speaking. Public speaking mulai dari nol itu full dari nol Rifan belajar public speaking sampai sekarang public speaking yang skill public speaking yang Rifan dapatin itu full cuman dari organisasi pelajar. Mulai dari dijadwalkan untuk kultum itu ya, sebulan sebelum kultum udah di depan udah siap-siap di depan cermin
Assalamualaikum Pak Jermin, Innalhamdulillah itu nggak bakal dirasain buat yang nggak pernah ikut organisasi pelajar. itu nggak bakal pernah dialamin, yang buat orang-orang yang nggak pernah ikut organisasi pelajar full nggak bakal pernah dialamin itu. Itu yang pertama Rifan dapatin, bisa jadi nggak bakal Rifan dapatin kalau nggak ikut organisasi pelajar. Yang kedua itu ilmu dalam memanage. Karena kalau soal memanage, paling sulit dan sangat sulit itu untuk teman-teman yang di atas kita atau yang setara dengan kita. Itu sangat sulit memanage teman-teman yang setara ataupun yang di atas daripada kita. Kalau yang di bawah kita, yang junior dari kita itu buat orang-orang yang nggak punya basic pun pasti bisa di manage, pasti bisa dikontrol, diarahin, pasti bisa. Tapi kalau untuk teman-teman, kalau yang diarahkan itu teman-teman setara dengan dia, apalagi kalau teman-teman yang di atas dia ataupun lebih senior daripada dia, itu sangat sulit memanage. Istilahnya gini, memanage junior, memanage senior itu sangat sulit, nggak bakal didapat. Bukan nggak mungkin, bukan nggak besar kemungkinan, emang nggak bakal didapat kalau nggak di organisasi dalam ilmu memanage senior saja. Itu dua hal yang sangat besar sih yang Rifan dapatin selama ikut aktif di organisasi. Kalau Rifan sendiri sih awal aktifnya sih di OSIS sekolah. Kalau Rifan kan dulu di pesantren, jadi bukan OSIS sebutannya, ISDAMI, Ikatan Santri, Ikatan Santri Sunnah. Jadi itulah awalnya itu kayak bukan OSIS sih sebelumnya, kayak Bible juga, pramuka. Pramuka kan? Pramuka. Nah itu emang full kalau di pramuka awal itu emang full jadi anak bawang doang. Emang full yang diarahkan, yang disuruh sana sini semua dari A sampai Z yang kita buat nggak ada yang betul. dari A sampai Z kita buat nggak ada yang betul. Itu emang dengan sikap senior kita yang serba menyalahkan, itu disitulah terbentuk basic kita untuk tetap bersikukuh gitu, untuk tetap teguh di organisasi itu. Kalau selama di pesantren sih itu yang aktif di OSIS, di pramuka, sama di IPM, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan alhamdulillah itu terakhir aktif sampai tingkat daerah. Dan ini ada juga yang satu Rifan dapatin dari keaktifan di organisasi, sama kayak Marindi juga ini, dapat banyak link ya. Rifan sekarang berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Informasi yang Rifan dapatin mengenai peluang-peluang masuk universitas di Jogja, peluang-peluang beasiswa di Jogja, peluang-peluang peluang-peluang untuk kepengurusan pendaftaran di kampus di Jogja, itu full Rifan dapatnya dari kenalan di organisasi yang Rifan ikutin sendiri gitu. Itu IPM. Itu terbukti bahwasanya punya manfaat. Kita ikutin organisasi ini punya manfaat loh, walaupun ada suka dukanya sendiri gitu. Kayak Marindi bilang tadi juga, kalau kita ikutinnya konsisten, tetap bersikukuh untuk terus ikut, lama kelamaan duka itu bakal tutup oleh suka gitu. Kita lagi bersedih karena duka, tiba-tiba suka datang berbarengan jadi kita dukanya terlewatkan. Mungkin sudah cukup sih untuk diskusi kita hari ini. Mungkin untuk yang terakhir, tips pesan singkat lah dari Marindi dan Iqbal untuk teman-teman kita yang sekarang berjuang di organisasi ataupun yang baru punya wacana untuk gabung organisasi ini. Apa ini pesan singkatnya dari Bang
Bang Iqbal dulu lah. Oke, mungkin closing statement Pak Nah. Oke, ya. Kalau dari saya pribadi, seseorang yang belum ikut ke organisasian ataupun organisasi, jangan takut untuk mencoba. Ya. Kemudian bagi yang sudah ikut, tekunkan lagi, teguhkan niatnya lagi, luruskan tujuannya. Kemudian yakin setiap orang tuh, setiap masa tuh setiap orang ada masanya, ya kan? Yeah. Dan setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada kan aja itu. Yeah. Roda tuh berputar, kadang kita di bawah, kadang di atas. Nikmati aja prosesnya. Itu mungkin dari saya. Oke. Kalau dari Bang Randy, apa nih pesan singkatnya teman-teman kita yang sedang berjuang sekarang, Bang? Untuk teman-teman organisasi jangan ragu aja. Ragu bahwa untuk apa ikut organisasi, apa feedbacknya, jangan ragu. Jangan pertanyakan itu, karena itu otomatis akan datang. Teman-teman yang sedang berkecimpung atau sedang berproses di organisasi, istiqomah, tetap jalani apa yang, karena manfaat itu akan datang dengan sendirinya. Pernah mencoba bertarung di OSIS, saya terbuka mindset-nya untuk membangun organisasi lainnya di sekolah. Bayangkan, gagal di OSIS malah bangun organisasi lain di sekolah. Saya dapatkan dari organisasi pelajar eks sekolah. Gitu. Oke, berarti nggak usah dipikirkan dulu mengenai suka dukanya lah, berarti Bang. Nggak usah dipikirkan dulu mengenai suka dukanya. Yang penting mungkin kayak Bang Iqbal dan Bang Randy juga lah. Yang penting ikut aja dulu gitu. Ikut aja dulu. Ikutan aja dulu. Soal kedepannya nanti kita pikirin. Nanti ikut aja dulu lah. Dan kayak Bang Iqbal bilang tadi juga, yang penting kita aktif aja dulu. Soal lainnya nanti kita pikir. Kayak Bebel nanti setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu. Nggak ada masa yang kosong orangnya, nggak ada orang nggak ada masanya, tidak Bang? Oke. Di situ masih lama maghribnya, Bang. Ini Rifan udah azan di sini. Udah harus buka puasa sebenarnya. Di sini. Oh ya, selamat. Ya. Di sini beda kan lebih cepat dari sebenarnya. Oke, mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin cuman sekian untuk diskusi kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak untuk Bang Iqbal, untuk Bang Randy. Sukses terus organisasinya, Bang. Sukses terus. Mantap. Dan semoga pandemi ini semoga menghilang, semoga cepat aman kembali, sehingga semua organisasi baik yang pelajar maupun organisasi yang lainnya juga, mau yang formal mau non formal, semoga dapat aktif kembali, aktif, dan semoga bisa lebih aktif daripada sebelumnya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bang Iqbal, Bang Randy atas kesediaannya. Selamat berbuka Rifan di sana. Ya. Selamat berbuka ya. Semoga saja kita dipertemukan di lain waktu dalam agenda yang sama ataupun dalam agenda lebih bagus. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal maupun yang nonton sebentar maupun yang nonton di akhir aja. Terima kasih banyak lah semoga. Untuk teman-teman yang mau lihat fullnya, ya, siaran ulangnya nanti ada saya share juga. Bisa jadi saya share di Instagram maupun di YouTube. Ya, yang pasti siaran ulangnya bakal saya share. Untuk teman-teman yang mau nonton fullnya nanti ditunggu aja. Saya publikasi siaran ulangnya. Cukup sekian dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifan buka dulu, Bang. Waalaikumsalam.